Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Peternakan. Nah, pada Bincang Peternakan kali ini kita akan bersama narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Nola. Halo Ibu. Halo Ana. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Vinol Evani. Saya sekarang menjadi dosen di Lab Produksi Ternak Perah. Saya alumni dari Unsud S1 2015, lalu lanjut S2 di Unsud juga tahun 2019. Oke. Tadi kan Ibu alumni dari Fapet Unsud nih Bu Ya, Nah, betul. kebetulan kami dari Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Nah, yang sepengetahuan kami nih Bu, Ibu kan juga pernah nih di UP3. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ibu di UP3 ini. Oke, ya jadi dulu salah satu UKM yang saya ikutin itu adalah UP3. Jadi waktu itu saya masuk UP3 di tahun 2015. Waktu itu ketuanya itu Mas Fikri. Jadi waktu itu saya jadi staf kaderisasi, di bawahnya Kadifnya itu waktu itu Asmedia. Terus selanjutnya saya lanjut lagi menjadi kepala divisi kajian dan diskusi. Dan pengalamannya jelas banyak banget karena sebelumnya memang ketika SMA saya tuh bukan siswa yang aktif di organisasi. Terus ketika di kuliah ini saya mencari tahu dulu nih kira-kira UKM apa sih yang cocok sama saya gitu. Dan kebetulan waktu itu saya tuh belum tahu dunia peternakan dan ternyata ada UKM yang bidangnya ya Di bidang peternakan. Jadi namanya itu sangat menarik, Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Jadi akhirnya saya pilih peternakan karena saya juga ingin tahu peternakan tuh seperti apa sih gitu. Dan ternyata saya waktu itu nggak salah pilih karena dari UP3 saya banyak sekali belajar. Yang pastinya pertama tentang dunia peternakan, terus yang kedua saya juga belajar terkait public speaking. Jadi waktu itu saya sama sekali belum bisa public speaking ya, tapi dari sana akhirnya dilatih sama kakak kelas gitu, akhirnya diskusi-diskusi jadinya otomatis terlatih juga. Terus kedua secara administratif juga saya belajar di sana, jadi diajarin gimana cara penulisan surat gitu. Terus administratif ke sekretariatan di situ juga saya belajar banyak kayak gitu. Jadi kalau tanya pengalaman pasti banyak banget, dimulai bidang peternakannya iya, pengalaman organisasi iya, public speaking iya. Jadi saya sih merasa banyak banget manfaatnya di sana gitu. Berarti P3 bisa dibilang kayak sebagai tempat Ibu mencari pengalaman di bidang organisasi bahkan peternakannya gitu. Ya, salah satunya di UP3 kayak gitu. Oke, tadi juga pas perkenalan Ibu udah jelasin bahwa Ibu di laboratorium produksi ternak perah ya Bu? Ya, betul. Nah, mungkin apa sih Bu yang pertama kali membuat Ibu memilih di laboratorium tersebut? Oke, jadi saya luruskan. Jadi saya bukan memilih di laboratorium ternak perah, tapi saya ditugaskan di laboratorium ternak perah, produksi ternak perah gitu. Jadi sebenarnya dulu sewaktu S1 dan S2 penelitian saya itu di bidang nutrisi ruminansia, di S2 juga tentang nutrisi ruminansia. Tapi ternyata ketika saya jadi dosen, saya ditugaskannya di lab ternak perah. Dan ternyata sama menariknya lah. Jadi walaupun tidak sejurusan dengan tesis ataupun skripsi saya, tapi masih selinier dan jadinya ya tetap asik gitu. Ya tadi Ibu kan bilang bahwa sama menariknya nih Bu. Kalau menurut Ibu sejauh ini yang menarik dari ternak perah ini apa sih Bu? Oke, jadi kalau di ternak perah tuh banyak sekali belajarnya ya. Jadi kita nggak cuma belajar dunia peternakan, tapi di ternak perah pun kita bisa belajar dan bisa diaplikasikan ke diri kita. Jadi kalau kita belajar tentang ternak perah tuh nggak cuma satu siklus doang, tapi kita belajar ke keseluruhan siklusnya. Mulai dari pedet sampai dewasa, nanti dewasa gimana biar dia cepet bunting ya, setelah bunting nanti gimana dia partusnya gimana, terus nanti gimana biar susunya tuh bisa produksi tinggi gitu. Dan itu terus-terusan seperti itu. Dan ternyata banyak ilmu yang bisa kita terapkan gitu kan. Apalagi saya contohnya kan sebagai ibu-ibu ya, nantinya akan jadi ibu. Jadi di situ banyak sekali belajar gimana cara agar kalau di peternakan gimana pedetnya biar makannya banyak, terus pertumbuhannya bagus. Dan ternyata kan ada nutrisi yang harus dipenuhi. Dan itu nanti bisa diterapkan juga ketika nanti kita punya anak kayak gitu. Dan di lain sisi itu kan produknya susu juga. Ternyata susu tuh kandungan nutriennya banyak juga. Dia sebagai pangan fungsional juga ya, yang kandungan nutrisinya sangat tinggi dan ternyata sangat dibutuhkan juga untuk kita manusia, anak-anak, orang tua itu dengan minum susu tuh bisa memenuhi gizinya. Apalagi kan
makhluk hidup tuh bisa hanya hidup dengan susu ya, Susu, ya. ketika dia masih kecil ya, ketika bayi seperti itu. Jadi sangat menarik. Menarik sekali nih Bu. Oh ya, satu lagi, apalagi kan sekarang ada program susu Susu gratis. gratis. Dan menurut saya ini peluang juga buat kita-kita di bidang peternakan, terus di mahasiswa-mahasiswa peternakan. Jadi jangan sampai kalah sama yang bukan lulusan peternakan tapi usahanya di peternakan kayak gitu. Oke Bu, tadi sudah dijelaskan kayak hal menarik dari ternak Iya, perahnya. iya. Nah, kemudian kalau dari segi industrinya nih Bu, ada ya untuk sekarang ini tantangan terbesarnya nih apa Bu di industri peternakan yang perah? Oke, jadi kalau tantangan sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh sama. Kita masih impor susu, masih impor bibit, dan kita belum bisa swasembada. Kita tuh ada target swasembada di tahun 2025. Tapi kalau kita lihat data sampai sekarang, di 2024, ternyata tuh kurang lebih kita impor masih sekitar 80%. Jadi kalau untuk mencapai swasembada di 2025 tuh agak sulit ya, apalagi swasembada kan artinya kemandirian untuk menyediakan susu itu. Dan maksimal tuh kalau swasembada kita hanya impor 20%. Tapi kenyataannya sampai di tahun 2024 kita impornya masih 80%. Dan kesulitannya salah satunya kenapa kita belum swasembada itu adalah populasi sapinya. Jadi memang populasi sapi itu cenderung stagnan. Jadi walaupun dia ada peningkatan, tapi peningkatannya tuh tidak sebanding dengan peningkatan jumlah populasi manusianya. Gitu. Terus selain populasi, yang pastinya memang secara kualitas peternak dan juga sapinya juga kurang baik. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan industri itu beda banget. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke industri, di sana itu peternakan satu sapinya itu produksinya bisa sampai 30 liter per hari. Gitu kalau berdasarkan data. Nah, kalau misalnya kita jalan-jalan ke daerah Banyumas, di sini itu produksi susunya terbilang masih rendah. Jadi mungkin 15 sampai 18 liter per hari itu sudah tinggi. Itu kan sedih ya gitu. Dan itu masalahnya pasti peternak tuh alasannya adalah karena pakannya tidak tersedia, terus ada penyakit seperti mastitis juga yang dilakukan. Dan itu kalau pakan tuh memang karena alasannya adalah ketersediaan hijauan yang tidak ada, konsentrat yang tidak ada. Karena memang kan kalau kita belajar di dunia peternakan, kalau sapi perah itu minimal pemberiannya adalah 3% dari BK. Nah, kalau di peternakan tuh, di peternak konvensional, sebelumnya tuh udah kita lab perah tuh udah jalan-jalan ke peternakan di Banyumas, di Batu Raden. Mereka tuh tidak ada perhitungan pakan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mereka ngarit dapatnya 5 ikat ya dikasihnya 5 ikat. Kalau besok cuma 3 ikat ya dikasihnya 3 ikat kayak gitu. Terus dalam peternakan ini kan sebenarnya ada manajemen yang harusnya dijalankan. Ada salah satu itu manajemen pemerahan. Manajemen pemerahan tuh ada sebelum pemerahan, ketika pemerahan, dan juga pasca pemerahan. Nah, cara ini adalah yang mudah dilakukan agar mencegah penyakit mastitis. Dan mastitis ini ternyata salah satu penyebab kenapa produksi susu tuh nggak tinggi gitu. Jadi karena penyakit mastitis ini akhirnya produksi susu yang harusnya bisa puncaknya tuh bisa mungkin 20 liter, karena ada mastitisnya akhirnya bisa mungkin 15 liter, 13 liter gitu. Udah itu disebabkan karena salah satunya peternak itu belum melaksanakan manajemen pemerahan yang baik gitu. Sebenarnya yang paling mudah tuh adalah dilakukannya teat dipping atau pencelupan puting sapi menggunakan iodin gitu. Tapi di peternakan belum ada. Dan peternakan tidak menyadari kalau sapinya tuh terkena mastitis gitu. Jadi karena mastitis itu kan ada 2 jenis ya, yang nampak dan tidak nampak. Atau kalau yang nampak tuh subklinis, tapi kalau yang tidak nampak tuh kebalik ya. Tidak nampak subklinis, kalau nampak tuh klinis. Nah, jadi kebanyakan peternak tuh terkenanya yang tidak tampak itu. Jadi secara ambing bagus, tapi kalau kita analisis lebih dalam lagi di susunya, ternyata susunya itu ada bakterinya. Jadi dia terkena mastitis subklinis gitu. Oke, Ibu kan barusan jelasin tentang mastitis itu ya, Bu. Nah, kalau buat orang awam nih, Bu, buat bedain dari susu yang tanpa terkena mastitis sama yang mastitis tuh bisa nggak sih, Bu? Oke, kalau misalnya subklinis tuh nggak kelihatan. Kalau klinis tuh kelihatan. Kalau klinis kan udah jelas ada darahnya, ada nanahnya gitu. Jadi dari peternak pun dia nggak akan menjual. Tapi kalau misalnya yang subklinis, dia secara nampak tuh nggak ada perbedaan. Susunya ya putih, terus
secara bentuk sama lah. Bentuk Tapi kalau misalnya kita cek sel somatiknya, itu sel somatiknya tinggi. Misalnya kita cek menggunakan CMT atau California mastitis test tuh nanti dia akan menjendal gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi kan udah dipasteurisasi ya, itu bakteri udah mati. Tapi kan nanti kerugiannya tuh bukan ketika dikonsumsinya aja, tapi kerugiannya adalah di peternak. Jadi yang harusnya produksinya bisa maksimal karena ada mastitis itu akhirnya produksinya jadi rendah. Kalau rendah kan akhirnya mengurangi pendapatan dari peternak konvensional itu juga gitu. Dan kalau misalnya kita mau swasembada kan juga akan sulit juga kalau misalnya masalah itu masih ada juga gitu. Ibu, mengenai ternak perah nih Bu, buat prospek kedepannya di Indonesia tuh, apalagi dengan adanya program susu gratis nih Bu, gimana Bu untuk ternak perahnya? Ternak perah, ya menarik sebenarnya. Cuma memang ya ini tantangan juga buat kita, peluang juga buat kita. Peluangnya adalah sampai saat ini kan belum ada ya bisnis di breeding, penyedia bibit atau penyedia darah untuk sapi perah ya. Jadi buat teman-teman di bidang peternakan yang pasti itu sangat peluang ya, punya peluang besar karena sampai sekarang belum ada penyedia bibit dari sapi perah. Ya kan, belum ada. Pernah datang di peternakan yang menyediakan bibit kan biasanya dijadikan bakalan ya. Tapi kalau untuk dijadikan ternak perah tuh masih jarang. Kayak gitu. Terus untuk penyedia susu pasti juga menarik juga karena tadi kan kita tahu kalau sampai saat ini kita masih impor sapinya dan impor susunya, jadi kita juga bisa jadi penyedia susunya gitu. Ibu, mungkin ini yang terakhir nih Bu, pesan-pesan Ibu buat mahasiswa peternakan, apalagi ini juga masuk apa ya, mahasiswanya lagi baru masuk nih, maba banyak nih yang ke peternakan, mungkin buat ada pesan nih Bu buat para buat mahasiswa peternakan yang baru ya, mahasiswa peternakan pasti buat kalian banyak yang tersesat ya. Mungkin Mbak Ana juga tersesat dulu. Ya, sedikit. Ya karena dulu juga sebenarnya saya nggak minat di bidang peternakan. Tapi akhirnya saya tercemplung di dunia peternakan dan akhirnya karena saya suka, akhirnya saya lanjut S2 dan saya akhirnya menjadi dosen gitu. Jadi buat teman-teman yang masuk di peternakan gitu, jangan berkecil hati. Kalian luar biasa masuk di peternakan karena kalian menjadi salah satu pahlawan pangan juga sebagai penyedia protein hewani, dan apalagi kalian bisa mendukung program pemerintah sekarang, bisa menyediakan susu, bisa menyediakan protein hewani lainnya seperti daging. Jadi jangan khawatir kalau kalian jadi peternak gitu, kalian nggak punya kerjaan karena sampai kapanpun manusia itu akan butuh protein hewani dan protein hewani lainnya, susu, daging, telur itu akan selalu dibutuhkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang pekerjaan di dunia peternakan kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Dan mungkin yang tadi juga aku ngucapin terima kasih buat waktu yang Ibu sudah luangkan dan ilmu-ilmu yang pastinya bakal bermanfaat buat saya pribadi maupun buat para penonton lain. Mungkin untuk podcast kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.